Bisa, Pak. Ya. Ini mohon maaf ya, saya mulai lebih awal karena saya harus dokter gigi maksudnya ya. Baik, Pak. Ya, saya mulai saja untuk latihan soal untuk apa? Untuk PLC. Nah, nanti kita minggu depan untuk latihan soal-soal untuk persiapan UAS seperti apa soalnya. Jadi ini contoh saja kalau kita membuat timer dengan counter ya. Misalkan waktunya adalah 1 tahun 5 jam 20 menit ya, misalkan gitu. Nah, di sini untuk pengaturan awal kecepatan untuk pengaturan kecepatan awal timer adalah misalkan dibuat 100 milisekund ya, 100 milisekund. Sehingga untuk mencapai 10 menit maka diperlukan counter sebanyak 6.000 ya. Jadi 6.000 dikali 6.000 ya, untuk perlu counter 6.000 ya, karena ini adalah 100 milisekund ya. 100 milisekund hingga ini baru mencapai kecepatan untuk 10 menit ya. Ya. Kemudian 6.000 kali sekian untuk mencapai waktu 5 jam 20 menit, maka counter kedua di set, yaitu batasnya 5 kali 60 ditambah 20 ya, bagi 10 sehingga 32. Untuk 1 tahun timer di set sekian. Asumsinya 1 tahun itu adalah 365 hari ya. Kemudian 1 hari adalah 24 jam sehingga butuh counter sekian. Untuk mengaktifkan timer maka bagian on harus di force, sedangkan untuk menghentikan counter bagian stop, Pak. Jadi kalau ini timernya sudah tercapai, ini mati. Ini akan hidup, karena hidup ini akan putus. Ya, ini force on-nya di sini. Jadi setelah timer ini tercapai ya, timer ini tercapai, maka timer 001 ini akan on ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah bit pengunci, ini 100, sehingga kalau ada alamat 00 ya, alamat 00 ini kita on kan, timer ini belum on, maka ini akan aktif, sehingga ini akan on. Kalau ini on, ini akan on. Artinya apa? Tombol 01 alamat 01 ini akan di on kan, maka sekali, makanya akan on seterusnya ya. Nah, kemudian untuk ini ya, kalau ini sudah on, mengaktifkan timer 001 ya. Timer 001 diaktifkan sebanyak 6.000 dari hitungan tadi itu. Nah, begitu ini timer 00 ini on ya, maka ini akan on, ini on-nya setiap ini ya, setiap kali ini akan on, terus off, on dan off ya. Sehingga ini ada suatu pulsa dari T001, pulsa ini sebanyak berapa? Sebanyak 32 ya. Itu 32 dari sini hitungannya ya. 5 kali 60 ditambah 20 dibagi 10 sehingga butuh 32 ya. Nah, kemudian yang ini terusannya ini, kemudian timer 001 ini juga mengaktifkan, dari ini kok ada yang salah ini, 8760 untuk 1 tahun timer di set di sekian ya. Ini sekian. Di 8760 dari sini. Ini kalau kita membuat timer dengan counter. Yang paling mudah kalau kita pakai ini ya,
Ini saya ambil contoh ya. Kalau ini saya besarkan, coba ya. Ini saya besarkan saja biar kelihatan. Nah, ini ya. Jadi misalkan ini kita on kan, ya. Ini kita on kan, timer ini kita on kan. Kemudian timer 001 10 itu artinya 1 detik. Artinya apa? Artinya setiap 1 detik, ya, setiap 1 detik timer ini akan on. Begitu ini on, maka ini on. Karena on buka. Karena buka ini mati. Karena mati ini akan on lagi dan seterusnya. Berarti ada pulsa setiap 1 detik. Ada setiap 1 detik masuk ke sini, ya. Ada 1 detik masuk ke sini. Sehingga apa? Ini isinya adalah 60. Berarti apa? 1 detik isinya 60. Artinya counter ini adalah 1 menit. Ya. Di sini adalah ada counter 1 menit. Ya. Jadi 1 menit on counter ini. Kenapa kok on? Karena 1 detik masuk ke sini jumlahnya 60 berarti 60 detik. 60 detik 1 menit. Begitu 1 menit, ya 1 menit ini on. Karena ini on ini akan di reset. Sehingga ada pulsa yang lebarnya 1 menit. Kemudian masuk ke sini. Ini ada pulsa yang lebar 1 menit masuk di counter 2 sebanyak 60. Berarti ini 1 jam. Ya, begitu 1 jam ini on. Tapi begitu on, ini juga on. Akibatnya reset. Sehingga di sini ada counter. Ya, ada counter yang lebarnya adalah 1 jam. Ya, 1 jam. Nah, kemudian kalau ini 1 jam, ya, ini 1 jam. Counter 02 ini 1 jam. Jumlahnya berapa? 24. Berarti dalam sehari itu ada 24 jam. Ya. Nah, 24 jam. Kalau ini 24 jam, kemudian masuk ke sini, ini akan on. Counter CNT 01 itu, jadi CNT ini akan on selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian diisi dengan counter ini. Counter ini akan on terus selama, ini CNT 01 ini. Ini CNT 01 ini counter yang isinya adalah 1 menitan. Ya, 1 menitan. Ini akan, nah, karena diisi 30, berarti counter ini akan on. Itu adalah 24 jam atau 1 hari atau 24 jam ditambah 30 menit. Ya. Jadi 1 hari 30 menit. Nah, sehingga CNT 04 ini akan on setelah 1 hari 30 menit. Ini akan on. Kemudian ini akan meng-on-kan timer ini. Timer ini isinya adalah 5 detik. Ya. Begitu 5 detik ini akan on setelah 1 hari 30 menit. Berarti 1 hari 30 menit 5 detik. Ini akan on. Timer 002 ini akan on dari awal sampai akhir setelah 24 jam, 1 hari 30 menit 5 detik. Maka output 01 ini akan on setelah 1 hari 30 detik 30 menit 5 detik. Ini membuatnya. Kalau tadi itu dirubah ke sana akan lebih bagus. Ya, sehingga nanti ini ada harian, ya. Kalau mau ke sana, misalkan dibuat 1 tahun misalkan 365 hari atau 360 hari, nanti ini kita buat ada counter harian, nanti kita pasang counter lagi di bawahnya ini, itu yang isinya adalah 365, baru 1 tahun dan seterusnya. Ya, ini apa? Kalau ini mudah, kalau di sini harus dihitung yang atas tadi itu. Ya, kalau yang di sini kita harus menghitung satu-satu ini. Ya, ya boleh saja, tapi nanti hitungannya jadi tidak terstruktur. Tinggal dihitung 1 tahun berapa ini dan sebagainya. Ya, nah, caranya ini bisa kita menggunakan seperti ini. Ini akan lebih mudah. Hanya kemarin waktu praktikum yang setengah kelas kemarin ini ada kendala, kenapa enggak? Ini mungkin apa salah ketik atau apa ya.
Atau kalau tidak kita pakai bit pengunci ya. Mungkin Omronnya tidak mampu kalau langsung ya. Kemarin waktunya terbatas ya. Nah, untuk berikutnya ya. Untuk berikutnya kita membuat timer untuk traffic light ya. Traffic light ini untuk penyeberangan sebetulnya. Cuman ini untuk penyeberangan ya. Jadi untuk penyeberangan ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah ya. Jadi tidak kelihatan ya. Jadi kalau di sini ya, di sini kalau tombol startnya kita tekan alamat 00, alamat 01 ini normally close sehingga tidak kita apa-apakan, sehingga alamat bit pengunci alamat 00 ini aktif. Kalau ini aktif, maka ini aktif. Ya, ini ya. Sehingga kalau ini tidak kan ini sudah aktif. Ini untuk mengaktifkan seluruhnya. Nah, kemudian ini kalau timer 00 ini belum aktif, ini alamat 100 ini adalah output ya. Ini adalah lampu hijau akan nyala. LG itu lampu hijau, LK itu lampu kuning, LM ini lampu merah ya. Nah, kalau misalkan timer 00 ini aktif ya, timer 00 ini aktif, maka dengan syarat timer 01 ini tidak aktif, lampu kuning nyala ya. Lampu kuning nyala. Nah, kalau timer 001 aktif, maka lampu merah nyala. Nah, sekarang jadi syaratnya itu kalau timer 00 ini itu nyala, timer 01 ini tidak nyala, maka lampu kuning aktif. Ini untuk penyeberangan ya, untuk penyeberangan itu. Jadi untuk traffic light untuk penyeberangan. Tapi kalau timer 00 ini tidak aktif, lampu hijau nyala. Jadi lampu hijau itu lampu yang di jalan itu, yang dilewati mobil-mobil itu akan nyala. Ya. Nah. Kemudian karena ini juga diaktifkan oleh yang bit pengunci yang tadi itu, ini akan on terus. Ya. Nah. Kemudian kalau timer 01 ini nyala, timer 02 ini nyala, maka ini kembali ke lampu hijau. Ya. Kemudian timer 02 nyala, timer 03 ini tidak nyala, lampu kuning akan nyala. Ya. Kemudian timer 01 tidak nyala, lampu merah ini akan nyala. Ya. Demikian juga yang di sini. Ya. Ini adalah lampu merah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kita lihat ya. Ini kita lihat. Ini kelihatan enggak ya ininya ya? Terlihat Pak. Ya. Jadi kalau ini ada tombol ya, ada tombol. Ini mungkin sulit ya membayangkannya ya. Jadi atau sebetulnya kapan ya kita, tapi yang kelas satunya enggak
temu ya, gimana namanya ya? Kalau nggak pakai whiteboard ini agak kesulitan ini, ya. Jadi intinya begini, ya. Oke, ada traffic light untuk lampu penyeberangan. Itu ada tombol untuk lampu penyeberangan. Lampu penyeberangan itu hanya ada biasanya warna merah, warna hijau, ya. Tapi untuk lampu jalannya itu adalah warna hijau, warna kuning, warna merah, ya. Jadi yang di sini untuk LG ini warna hijau, LK ini warna kuning, LM ini warna merah, ya. Ini caranya gimana ya? Cara ini, sebentar. Ini ada timer. Ini ada timer 03, timer 04, warna hijau akan nyala lagi. Ini ada timer, kalau timer 04, timer 05 tidak nyala, warna kuning nyala. Begitu timer 03 ini tidak nyala, atau timer 05 ini nyala, maka warna merah akan nyala lagi, ya. Nah, kemudian timer 00 waktunya berapa? Di sini adalah 5 detik, ya. Ini timer 0-nya mengartikan yang sebelumnya itu. Timer 01 isinya juga 5 detik. Timer 02 itu isinya juga 5 detik, ya. Ini masih ada yang kurang, kayaknya ini belum dimasukkan. Timer 01-nya, 07-nya belum kelihatan. Ini baru timer 00, timer 01, timer 02. Ya. Harusnya ada lagi timer 03 sampai timer 07. Ya. Atau saya tulis dulu aja ya. Atau bisa dibuat ya. Maksudnya begini, kalau ada lampu penyeberangan, tombol lampu penyeberangan ditekan oleh penyeberangnya, maka 5 detik kemudian lampu merah yang ada di jalan, 5 detik kemudian lampu merah yang ada di jalan berubah menjadi lampu kuning. Misalkan lampu kuning kita tulis adalah 3 detik, 5 detik. Kemudian setelah 5 detik lampu merah jalan itu akan nyala. Begitu lampu merah jalan itu nyala, lampu penyeberangan dari merah berubah menjadi hijau. Nah, setelah orang yang menyeberang ini misalkan itu adalah masih ada yang kurang di bawahnya belum saya pindahkan. Nah, itu akan mudah kalau pakai instruksi set dan reset atau instruksi keep, ya. Bisa membayangkan bahwa lampu penyeberangan itu ada 2 lampu yang di atas merah, hijau, kuning, merah yang dilewati mobil. Lampu yang dilewati penyeberang itu ada lampu kuning, lampu merah dan lampu hijau. Jadi pada penyeberang itu berjalan, menyeberang, lampu jalannya menjadi warna merah, lampu penyeberangan menjadi warna hijau. Setelah 20 detik, misalkan asumsinya adalah orang menyeberangnya itu sudah nyampe di tempat tujuan, maka lampu
penyeberangan menjadi merah, lampu jalannya berubah menjadi hijau. Itu kuncinya di situ. Ya. Ini coba ini dibuat PR gitu ya. Nanti siapa yang bisa presentasi pakai KIP ya. Jadi kalau pakai KIP ini akan mudah untuk memahaminya. Contohnya ini ya. Ini kita pakai instruksi KIP aja ya di sini. KIP itu yang kotak itu ya. Nah, nanti ini yang mengaktifkan ini ya. Jadi pada saat alamat ini di KIP ini untuk mengaktifkan lampu merah ya. Lampu hijau ya saat awal. Begitu ada tombol masuk alamat tertentu, 5 detik kemudian tombol itu aktif menghidupkan, mematikan lampu merah, yang lampu hijau mematikan lampu hijau. Jadi lampu hijaunya itu di reset, KIP-nya itu di reset, kemudian warna kuningnya aktif. Ya, warna kuning pada saat pada saat menyalakan lampu kuning itu menggunakan KIP. Nah, lampu kuning juga mengaktifkan timer yang isinya berapa? Misalnya timernya 3 detik, misalkan timer untuk lampu kuning 3 detik. Begitu timernya itu aktif 3 detik, maka mengaktifkan KIP untuk lampu hijau ya, untuk lampu merah ya, untuk lampu merah. Begitu lampu merahnya itu menyala, maka mengaktifkan reset dari KIP lampu kuning. Nah, pada saat lampu merah menyala, mengaktifkan timer yang isinya adalah 20 detik. Ya, begitu 20 detik, maka timer itu mengaktifkan kembali KIP lampu hijau dan seterusnya. Ya. Nah, baru nanti lagi masuk dari penyeberang baru dan seterusnya. Ya, nanti yang lampu penyeberang menyesuaikan. Jadi untuk lampu penyeberangan pada saat merah, lampu jalan merah itu menjadi hijau, pada saat lampu jalan hijau, lampu penyeberang nyala. Itu hanya kebalikan saja. Ya. Outputnya sama, hanya dibalik. Outputnya untuk lampu jalan hijau, tapi dimasukkan lampu penyeberangan merah. Outputnya lampu jalan merah, dimasukkan untuk lampu hijau. Ya, jadi outputnya sama, hanya warna penyeberangan dan lampu jalannya yang berbeda saja. Ya, itu akan jauh lebih mudah. Atau mungkin dari sini ada yang ini atau dibuatan ya, dibuat PR nanti presentasi ya. Barangkali ada yang iya. Gimana kalau gitu ya? Kita nanti pakai Zoom aja. Bisa, Pak. Ya. Intersikip kan sudah dipahami kan ya? Pak. Ya. Kemarin sudah saya kirim ke Septiaji ya yang untuk materi PLC ya. Barangkali itu nanti yang kelas satunya silakan dikirim ya. Ini ada 2 kelas yang ini ya. Untuk teori ya. Jadi silakan Septiaji dikirim yang kelas B ya. Nah, nanti itu pakai instruksi KIP. Instruksinya begini. Yang begitu traffic light itu dinyalakan, tombol jalannya langsung hijau. Berarti KIP warna hijau ya. Nanti di situ tinggal nambah-nambali. Kalau ada warna kuning nyala, warna hijaunya mati. Ya. Jadi pada saat ada tombol itu mengaktifkan, itu tombol ditekan 5 detik kemudian tombol penyala ditekan, lampu hijau berubah jadi kuning. Pada saat kuning pakai KIP warna kuning. Pada saat warna kuning nyala itu mengaktifkan timer yang misalkan 5 detik. Artinya apa? Lampu kuningnya itu akan menyala 5 detik. Begitu 3 detik. Begitu 3 detik itu on ya. Ini mengaktifkan KIP untuk warna merah, ya. Nah, begitu warna merah, lampu jalannya merah, lampu penyeberangnya menjadi hijau, gitu aja. Dengan output yang sama bisa, ya. Nah, setelah itu warna merahnya nyalanya berapa? Pada saat KIP warna merah, warna merahnya ini nyala misalkan 20 detik, maka KIP itu
keep warna merah itu mengaktifkan timer sebanyak 20 detik. Begitu timer 20 detik itu on, maka mengaktifkan keep warna hijau kembali. Jadi yang mengaktifkan warna hijau itu ada dua. Pada start awal PLC di-on-kan, itu warna hijaunya nyala. Yang kedua pada saat warna nyala, warna hijau, warna merah mati, timer warna merah mati, timer ini mengaktifkan untuk warna hijau. Jadi nanti di OR ya, di paralel gitu ya. Kira-kira begitu. Cuman untuk EA maupun EB, saya sebenarnya kepingin sekali offline gitu ya, gantian sebentar untuk waktu persiapan UAS ya. Saya menjelaskan ini agak sulit karena keterbatasan ini ya, keterbatasan cara menyampaikannya. Saya kepingin offline gantian aja nanti, tapi saya tidak bisa minggu depannya lagi. Mungkin ada saat minggu terakhir sebelum ujian. Saya pengen offline. Kalau yang kelas EB mungkin setelah praktikumnya Pak Ali selesai dan jadwal saya ini di praktikum saya bisa menyampaikan di kelas yang EA ya, yang EB mungkin ada hari yang tertentu, hanya offline sebentar aja, mungkin hari apa silakan ya, silakan untuk minggu depannya lagi itu mulai hari Senin sampai hari Jumat insya Allah saya bisa ya. Itu kan sudah minggu terakhir, nggak salah itu ya. Ya, ini siapa nanti silakan dikerjakan. Kita kalau pakai Zoom, saya sebentar lagi mau ke dokter gigi dulu ya. Ya, kebetulan ada gangguan gigi. Ya, sementara itu dulu saja. Ya. Silakan nanti apakah itu dibahas yang PR-nya ini dibahas di waktu ketemu sambil membahas UAS. Nanti kita cari waktunya. Yang jelas saya minggu depan itu mau off dulu ya. Nanti minggu depannya lagi di terakhir saya akan ketemu di kampus ya. Ya, sementara itu dulu. Bertanya Pak. Iya. Untuk softwarenya kira-kira apa saja ya Pak? Misalnya untuk software ini PLC yang bagus. Untuk apa? Kurang jelas. Untuk apa? PLC-nya Bapak. Iya, kenapa? Tadi itu saya diulangi coba. Nah ini untuk software PLC-nya ini pakai apa ya Pak? Atau mungkin ada yang lain gitu Pak? Oh, kalau yang ini saya pakai Omron ini. Ya, ini Omron ini. Omron menggunakan C programming. Kemarin untuk praktikum itu kan karena waktu itu Omron CE programnya itu ada kendala di installnya ada kendala, sehingga kemarin kita pakai programming konsul yang praktikum itu ya, yang praktikum anak EA ya. Tapi untuk mencoba seperti ini itu kan banyak macam-macam ya. Bisa kita menggunakan punyanya Schneider. Kalau Schneider itu Zelio itu ya, kita bisa pakai Zelio itu yang paling sederhana itu. Kalau hanya ini aja bisa. Zelio silakan cari di internet, itu juga sudah gratis ya. Atau bisa pakai CX programming yang lama itu juga bisa, itu juga sudah gratis ya. Kalau ini CX programming ya, CX programmer ya. Ini anunya Omron, produknya Omron. Ada yang Zelio itu produknya Schneider. Zelio itu yang paling sederhana ya. Punya Schneider yang ini bisa dipakai untuk ini. Cari aja di internet Zelio. Schneider gitu ya, PLC Zelio gitu, itu bisa ya. Ya, silakan. C programmer kalau hanya untuk membuat simulasi gini ya bisa. Ini kan simulasi ini untuk biar tahu programnya jalan atau tidak saja. Ya. Tapi yang kemarin karena itu praktikum ternyata tidak connect dengan PLC-nya. Di simulasinya bisa, tapi di PLC-nya tidak connect. Kemarin ada sesuatu yang salah dan sebagainya. Ya, masih diperbaiki. Ya, mungkin itu dulu ya. Silakan dicoba yang traffic light. Ya. Tapi kalau penyeberangan sebenarnya tidak sulit. Nanti akan lebih
lebih sulit lagi kalau PLC-nya untuk traffic line-nya itu perempatan. Nah, itu lebih sulit. Ya, kalau ini hanya menyeberang saja ya. Ya enggak sulit lah ya. Oke, sementara itu dulu ya. Iya baik Pak. Iya. Jadi kalau pemrogramannya silakan bisa pakai CX Programmer, bisa menggunakan Celio yang punyanya Schneider, atau bisa juga punya Siemens, silakan. Yang penting kalau itu untuk ini yang pakai laddernya ya, supaya mudah untuk dibaca ya. Laddernya ini yang tampilannya juga ladder ini. Ya, sementara mungkin sekian dulu. Bisa ya untuk sekali ketemuan untuk offline ya, untuk bahas untuk PR atau untuk bahas UAS, persiapan UAS. Nanti minggu depan saya belum bisa, minggu depannya lagi ya. Baik Pak. Ya, nanti silakan untuk minggu depannya lagi masing-masing. Kalau satu kelas kalau 2 kelas nggak bisa jadi 1. Kalau 1 kelas masih mungkin ya, nanti bisa ya untuk sekali offline untuk teori ya, untuk membahas soal UAS dan yang lain-lain ya. Bahan untuk UAS-nya itu yaitu mulai motor, pneumatik dan PLC ya. Silakan itu dipelajari dulu semua. Nanti kita bahas pada saat persiapan UAS. Ya, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.